Di masa tua seperti saya ini, saya hanya hidup dengan suami saja karena anak-anak saya sudah pada berkeluarga dan mempunyai kehidupan masing-masing. Jadi setiap harinya ya, selain juga kegiatan-kegiatan yang sudah diprogram atau janji-janji yang harus kita penuhi, maka hari ini kebetulan sekali saya merencanakan untuk pergi ke kota terdekat dari rumah saya ini untuk membeli kebutuhan yang tidak ada atau yang tidak bisa didapatkan di toko kecil atau di minimarket di tempat saya tinggal. Dan teman-teman, beginilah ya kehidupan sederhana saya di negara Swiss. Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat dan sejahtera. Amin. Waktu berjalan sangat cepat dari tahun ke tahun berikutnya dan tidak terasa saat ini sudah memasuki bulan September, di mana kalau di negara Swiss ini akan memasuki musim gugur atau autumn. Walaupun ya seperti kalian lihat di belakang di kebun saya, daun-daunnya itu masih terlihat hijau, namun sebentar lagi daunnya akan berubah warna dan rontok semua, jadi tinggal batang-batangnya saja. Tentu saja untuk sahabat di Indonesia masih ada yang sedikit bertanya atau bingung ya, kenapa pepohonannya rontok tinggal batangnya. Apakah itu mati atau bagaimana? Itu tidak mati ya. Jadi kalau akarnya itu masih hidup dan akan tumbuh kembali di musim semi tahun depan, musim semi yang akan datang. Walaupun di saat ini sudah ada beberapa pohon yang daunnya berubah ya menjadi kecoklatan, kemerahan. Mungkin kalian bisa melihat, nah di belakang sana ya, di rumah tetangga ada satu pohon yang sudah warnanya memerah atau nanti coklat dan nanti gugur. Jadi kalau kalian mengikuti video ini, kalian pun bisa melihat ya suasana ke depannya, bagaimana suasana musim gugur di negara Swiss ini. Karena saya hidup di salah satu desa di Zurich Oberland ini, jadi desanya tidak begitu besar teman-teman, sehingga hanya ada beberapa minimarket saja di desa tempat saya tinggal. Kalau saya memerlukan bahan-bahan makanan atau sandang pangan yang lebih beraneka jenisnya, maka saya pun harus mendatangi kota yang agak besar ya, jadi tidak jauh sih sebetulnya dari sini, hanya kurang lebih 15 menit berkendaraan. Nah teman-teman, hari ini pun saya memerlukan keju, dimana kalau suami dan keluarga saya itu sangat menyukai keju, sehingga kalau saya berbelanja itu memerlukan toko yang agak komplit ya, jadi sekalian beli banyak dan bisa di frozen ya, atau bisa dibekukan, jadi nggak usah setiap saat memikirkan kita perlu keju. Nah teman-teman, tentunya ya kita pun mengetahui banyak jenis keju. Kalau waktu di Indonesia ketika saya masih kecil pun ya sudah mulai ya merasakan makan keju itu seperti cheddar cheese yang kalau sarapan pagi yang tipis itu. Namun teman-teman, ternyata banyak sekali jenis kejunya dan sampai hari ini pun saya kurang suka ya. Jadi maksudnya banyak sekali jenis keju yang tidak pernah saya suka. Nah, kenapa teman-teman? Karena memang baunya itu sangat spesial ya. Kalau menurut saya ya, dari kejauhan pun saya sudah bisa merasakan, wah ini bau kejunya itu seperti bau kaos kaki gitu ya, bau sekali. Namun untuk orang-orang yang menyukainya itu merupakan sesuatu yang spesial. Dan teman-teman silakan diikuti videonya, saya akan mengajak teman-teman untuk mengunjungi toko keju seperti apa. Tempat ini bernama Uster, merupakan salah satu kota kecil yang berada di daerah Zurich Oberland. Dan di belakang situ itu ya ada toko kejunya teman-teman.
Jadi kebetulan cuaca bagus hari ini walaupun sudah ada angin cukup kencang ya. Jadi masih banyak orang-orang yang duduk-duduk di luar di dekat restorannya seperti itu. Dan untuk selanjutnya saya akan membawa teman-teman untuk memasuki toko keju di mana saya memerlukan berbagai jenis keju untuk cadangan di rumah karena saya tinggal di desa kecil yang tidak mempunyai toko keju yang komplit seperti di toko ini. Nah, sekarang saya sudah memasuki toko kejunya, jadi suasananya seperti ini teman-teman, dan banyak sekali jenis ya dari kejunya. Terus terang atau mohon maaf ya, saya sendiri pun tidak mengetahui keseluruhan jenis keju yang ada di toko ini, jadi ratusan macam lebih ya jenisnya. Saya akan mencoba memperlihatkan kepada teman-teman di mana tentu saja setiap jenis cheese atau keju pun harganya berbeda-beda, dan di sini juga nah kita lihat ya, ini tuh per 100 gram harganya seperti ini. Ada yang 3 franc, ada yang 2 franc setengah dan macam-macam. Nah ini satu, nah kayaknya ini yang ini nih ya, kan saya beli 11 franc 50, jadi itu kurang lebih hampir 200.000 rupiah. Nah ini teman-teman ya, ini yang saya maksud keju yang bau nih ya, yang ada kayak simel, jadi kayak busuk gitu ya, padahal enggak gitu, enggak tahu gimana deh, pokoknya baunya ampun nih jenis-jenis keju seperti ini. Gorgonzola. Nah mungkin untuk kebanyakan orang Indonesia tidak akan suka ya keju ini yang ada apa ya, seperti jamurnya kayak begitu. Dan tentu saja seperti yang saya katakan, ada keju yang terbuat dari chicken kese. Jadi ada yang dari kambing, susu sapi ya, macam-macam. Nah, saya akan terus berjalan. Jadi teman-teman, aduh, saya harus ngecek satu-satu ya karena saking banyaknya, dan saya sudah menulis di dalam list belanjaan saya jenis macam keju yang disukai oleh keluarga saya. Nah, sekarang begitu sampai tokonya, karena saking banyaknya pilihan, maka saya harus membacanya, atau kira-kira ya ada banyak jenis keju yang biasa saya beli. Saya pun sudah bisa mengetahui dari perpakungnya atau dari cara membungkusnya atau warnanya. Namun yang ini teman-teman, saya harus melihat dari jarak dekat ya. Karena sekali lagi banyak sekali jenis keju yang bisa kita dapatkan, dan ini adalah produk dari berbagai macam negara. Nah, sedangkan yang ini teman-teman, ini produk lokal dari daerah-daerah atau kota atau pedesaan di negara Swiss. Dan yang ini ya, fungsi kejunya pun ada juga yang bisa dibuat raclette, makanan khas negara Swiss, atau juga fondue ya. Dan jadi kalau saya ya, keju itu keluarga saya biasanya mereka sukanya hanya untuk makan siang saja. Jadi kalau makan siang itu jarang sekali kita masak yang banyak ya, karena apalagi kalau masih harus melakukan kegiatan lainnya, jadi makannya itu secukupnya saja. Dan biasanya kalau
ingin cepet gitu ya, ada keju sedikit, roti bersama salad, sayur-sayuran dan buah-buahan seperti itu untuk makan siang. Jadi kalau kebetulan saya lagi malas masak ya, jadi kalau ada keju atau juga ada salami, sosis, maka itu merupakan makanan yang bisa cepat disajikan tanpa kita harus memasaknya lebih dahulu. Wah, pokoknya teman-teman yang menyukai keju, maka toko keju ini merupakan salah satu tempat yang perlu dikunjungi. Jadi banyak dan banyak sekali. Nah, itu ada Tilsiter yang merupakan juga keju yang akan saya ambil ya, yang akan saya beli hari ini. Yang ini semua juga produksi dari lokal di negara Swiss, dari Luzern, dari Glarus. Nah, Tilsiter Green, tapi saya harus ambil yang Tilsiter Rot atau yang merah. Jadi ada yang hijau, biru, merah. Ini tuh apanya ya, resensnya. Jadi ada yang keras, ada yang agak mild, yang sedang, dan ada juga yang lembut. Seperti ini suasananya. Terkadang saya pun merindukan makanan atau masakan Indonesia. Dan kebetulan sekali ya, kalau keluarga atau suami saya, mereka hanya menyukai beberapa jenis saja dari masakan Indonesia. Seperti kalau rendang, ikan bakar, itu mereka suka ya. Namun kalau seperti gado-gado yang ada bumbu kacang kayak begitu, mereka itu kurang menyukai. Padahal kalau untuk saya itu, wah, enaknya luar biasa. Nah, teman-teman, sebaliknya ya, kalau mereka menyukai keju yang berbau aduhai, maka saya pun walaupun sudah saya coba kayak begitu, saya lebih memilih makanan Indonesia lainnya. Walaupun dari banyak jenis makanan lainnya untuk saya tidak ada masalah juga ya, dengan waktu kita pun bisa memakannya. Kalau seperti sosis atau juga masakan-masakan olahan dari kentang, itu banyak sekali saya pun menyukainya. Nah, teman-teman, jadi beginilah ya kehidupan sederhana saya di negara Swiss, di mana hampir semuanya kita harus melaksanakannya sendiri. Jadi di negara ini tuh orang sekaya apapun sudah biasa melakukan kegiatan apapun ya, apalagi yang di rumah itu sendiri. Terkecuali ada, kalaupun memanggil pembantu itu hanya beberapa jam dalam 1 minggu ya, seperti itu. Demikianlah sharing saya untuk kesempatan video kali ini. Saya Pribumi Bandung mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.